Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin hadirat yang kami hormati. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan bahwa kegiatan kita sedang berlangsung live streaming di LPTQ Kabupaten Mimika melalui platform YouTube. Untuk itu Bapak Ibu yang mempunyai gadget dapat membuka dan menekan tombol subscribe. Hadirin hadirat yang kami muliakan, penampilan selanjutnya kami persilakan dengan hormat golongan putri perwakilan kafilah dengan nomor peserta SK021 dengan judul Penguatan Pendidikan pada Jati Diri Bangsa. Dengan segala hormat disilakan. Kepada peserta SKD1 untuk mengecek mic terlebih dahulu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. First, let's thank to God Allah and our praise to Him, the Lord of the world, the creator of everything in this universe, who has given us His mercies and blessing until we can attend this gather. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya dan juga keberkahannya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di pertemuan ini. Secondly, peace be upon to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has moved our soul from the bad character to the good one, who has guided from the darkness to the lightness in this world. Kedua, salam sejahtera kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah menggerakkan jiwa kita dari sifat buruk menjadi baik, yang telah memberikan kita petunjuk dari gelapnya dunia menuju terangnya dunia saat ini. Dewan Hakim dengan tinta keadilannya, hadirin wal hadiroh rahimakumullah, melihat kehidupan remaja-remaji zaman sekarang. Banyak yang sibuk dengan kesibukannya, sehingga mereka lupa bahwa mereka harus menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana.
Maka pada kesempatan kali ini izinkan kami membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Penguatan Pendidikan pada Jati Diri Bangsa dengan landasan Al-Quran, penggalan surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, hamba berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan pada majelis-majelis, maka lapangkanlah
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. In English, Oh, you who believe, when you're told to make room in your gatherings, then make room. Allah will give you abundance. When it is said, stand up, stand up. Allah will certainly raise those among you who have faith and knowledge to a higher level. Allah is well aware of everything that you do. diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Muslim. artinya Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Rawahu Ibnu Abbar. artinya Tuntutlah ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Hadis riwayat Ibnu Abbar. meski dari manapun datangnya hadis tentang belajar dan yang terkait dengan pencarian ilmu, banyak disebut di dalam Al-Hadis, demikian juga di dalam Al-Quranul Karim. Hal ini merupakan tanda bahwa belajar itu sangat penting bagi umat manusia. Dengan belajar, manusia dapat mengerti akan dirinya Lingkungannya, dan juga Tuhannya. Serta dengan belajar pula manusia dapat menciptakan kreasi yang unik dan spektakuler yang berupa teknologi, dan juga dengan belajar manusia dapat menguasai segalanya seperti yang tertera di dalam hadis yang berbunyi, Man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Rawahu Ahmad. artinya Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. belajar dalam pandangan agama Islam memiliki arti yang sangat penting. Sehingga hampir setiap saat manusia tak pernah lepas dari aktivitas belajar. Keunggulan suatu umat atau bangsa juga akan sangat tergantung kepada seberapa banyak mereka menggunakan rasio anugerah Tuhan untuk belajar dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Tuhan akan mengangkat derajat seseorang yang berilmu ke derajat yang lebih luhur. Seperti yang tertera di dalam hadis yang berbunyi, Wa man sallaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. artinya Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. apalagi dalam konsep agama Islam terdapat keyakinan yang menegaskan bahwa belajar merupakan kewajiban dan berdosa bagi yang meninggalkannya. Keyakinan ini terbentuk dalam diri umat yang beriman sehingga mereka memiliki etika belajar yang tinggi dan penuh semangat, serta mengharapkan janji luhur seperti yang tertera di dalam ayat-ayatnya. Belajar merupakan aktivitas yang menghasilkan perubahan pada diri individu. In English, behavioral change. Fil lugatil Arabi at-tagyiru al-suluk. Dan di dalam bahasa Indonesia, perubahan perilaku. Baik aktual maupun potensial. Dan perubahan ini membutuhkan waktu dalam jangka yang cukup lama. Perubahan itu terjadi karena usaha. Namun hadirin, di era saat ini banyak anak muda yang menganggap remeh pendidikan sehingga masa depannya terancam. Hadirin, kesimpulan dari syarahan kami adalah jika kita menginginkan kekayaan dan kesejahteraan, jika kita menginginkan dunia dan akhirat, hendaknya kita menguasai ilmu. Hadirin, sebelum kita tutup syarahan kami, izinkan kami mempersembahkan sebuah pantun. Padi habis tinggal jerami, dibakar dulu hingga bersih. Rupanya ceramah kami sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Hadirin, sekian syarahan dari kami Yang cantik-cantik dan imut-imut serta baik hati dan tidak sombong. Wassalamualaikum warahmatullahi